Selamat datang kembali warung Bude Yanti yang saat ini sudah sangat penuh dengan para janda Tobrut. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah menerobos ke tahap menengah Dosian bintang 8. Setelah aura Xiao Yan ini stabil, gelombang ketiga dari serangan sumber api juga benar-benar datang. Melihat hal ini, Bai Tianli pada saat ini juga seketika bergumam. Dirinya berkata, jika ini berjalan seperti yang diharapkan maka gelombang serangan terakhir ini seharusnya adalah alam dewa api. Ini adalah dunia antara virtualitas atau ilusi dan kenyataan. Dirinya pada saat ini benar-benar ingin tahu petualangan seperti apakah yang bisa didapat oleh bocah ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Bai Tianli, kesadaran jiwa Xiao Yan pada saat ini segera ditarik oleh ledakan kekacauan. Xiao Yan seketika memasuk ruang asing dan gelombang api panas tiba-tiba segera menerpa wajah Xiao Yan. Api ini tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyengat dan sangat menyilaukan. Tetapi karena Xiao Yan mewarisi api putih maka cahaya ini secara alami tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun melihat sekeliling pada dunia yang aneh ini dan bertanya-tanya apakah tempat ini. Xiao Yan menebak pada saat ini bahwa tempat ini juga pasti merupakan percobaan dari sumber api. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan ada sesuatu di atas langit yang berwarna merah menyala. Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut melihat 8 sinar matahari yang memenuhi langit. Selain itu ada juga pepohonan tinggi yang berada di sekeliling Xiao Yan dan dedaunan dari pohon-pohon ini terbakar oleh api. Xiao Yan pun pada saat ini memutuskan untuk melesat ke langit demi memperhatikan lokasi sekeliling lebih lanjut. Namun baru saja Xiao Yan melayang, Xiao Yan merasakan tekanan yang sangat kuat dan sosok Xiao Yan pada saat ini segera kembali mendarat. Xiao Yan pada akhirnya mengerti bahwa sepertinya ada pembatasan untuk terbang di tempat ini. Terlebih lagi pada saat ini Xiao Yan juga bisa merasakan ada beberapa aura yang cukup kuat. Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak dan melihat kembali ke sekeliling. Xiao Yan berpikir bahwa ini adalah ilusi dan Xiao Yan ingin mengetes apakah itu memang benar. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan origin abadi dan Xiao Yan pada akhirnya seketika terkejut. Jika ini adalah ilusi bahkan origin abadi benar-benar tidak akan dapat digunakan. Karena origin abadi pada saat ini benar-benar melonjak maka Xiao Yan berpikir tempat ini adalah tempat yang nyata. Xiao Yan pada akhirnya mulai meragukan keaslian tempat ini dan bertanya-tanya apakah ini ilusi atau bukan. Di tengah-tengah kebingungan ini Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa untuk mendeteksi apakah tempat ini adalah ilusi atau kenyataan sebenarnya sangat sederhana. Xiao Yan sesungguhnya hanya perlu mencoba melihat apakah Xiao Yan bisa mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan. Pada akhirnya sebuah cahaya segera menyala di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan dengan santai mencoba mengeluarkan ramuan penyembuh. Pupil mata Xiao Yan pada saat ini seketika juga menyusut. Hal itu dikarenakan pada saat ini ada ramuan yang tergeletak dengan nyaman di tangan Xiao Yan. Bahkan ramuan tersebut pada saat ini memancarkan aroma yang terhirup di hidung Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika gemetar dan berkata bahwa ini ternyata bukanlah ilusi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan merasakan dengan hati-hati ada aura yang mendekat. Xiao Yan pun menggertakkan gigi karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak tahu di manakah Xiao Yan berada. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada beberapa binatang ajaib yang memiliki kekuatan Dosian bintang 7 yang melesat. Kecepatan mereka sangat cepat dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan pun segera bersiap dan berteriak ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik tinju api nirwana. Sosok Xiao Yan pada saat ini segera melesat dan begitu Xiao Yan mencapai udara seluruh tubuh Xiao Yan seketika berguncang. Pada saat ini bahkan tidak ada setitik api pun di telapak tangan Xiao Yan, begitu juga dengan teratai api. Hal itu dikarenakan tidak ada satupun api surgawi pada saat ini yang berada di tubuh Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berhenti pada saat ini banyak benturan segera terjadi. Binatang ajaib pada saat ini memukul Xiao Yan dengan sangat keras mengakibatkan Xiao Yan ketika terpental. Xiao Yan mematahkan banyak pohon sebelum akhirnya tubuh Xiao Yan pada saat ini segera menjadi stabil.
Kekuatan serangan dari binatang ajaib ini masih tidak cukup untuk melukai Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memandang telapak tangannya dengan sedikit gemetar. Hilangnya api surgawi ini membuat Xiao Yan merasa seolah-olah Xiao Yan pada saat ini kehilangan kedua lengannya. Pada saat yang bersama pada saat ini ada 7 sosok yang berdiri di atas langit dan memperhatikan Xiao Yan. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut melihat Xiao Yan yang tidak bisa bertarung. Salah seorang di antara mereka yang bernama Laoki pada saat ini segera berkata bagaimana jika mereka menurunkan sedikit kekuatan macan tutul iblis ini. Salah seorang lainnya juga pada saat ini segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Laoki memang benar. Mereka telah menunggu bocah ini untuk waktu yang lama dan mereka tidak boleh membiarkan bocah generasi ke-9 ini mati. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini berbincang-bincang dan menatap ke arah sosok pemimpin yang berada di hadapan mereka. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa dirinya memasuki Dogat ketika dirinya menyerap sumber api. Dirinya juga cukup beruntung bisa selamat dari api nirwana, namun anak ini bisa memasuki alam dewa api dengan mengandalkan kekuatannya yang berada di tingkat dosian. Pada saat ini dirinya merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh anak ini. Jika mereka pada saat ini menurunkan kekuatan untuk menguji anak ini, maka mereka benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjaga. Sosok yang berbicara ini tidak lain tidak bukan adalah pemimpin di antara 7 orang yang berada di sini. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar kata-kata dari pemimpin mereka. Sementara itu sosok pemimpin ini kembali berbicara bahwa mereka pada saat ini harus segera memulai tes. Mereka tidak boleh menurunkan kekuatan dan mereka harus menganggap bocah ini dengan serius. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan tanpa banyak basa-basi lagi mereka pada saat ini segera menghilang. Sementara itu pemimpin mereka pada saat ini segera menatap ke arah Xiao Yan dan bergumam bahwa dirinya berharap Xiao Yan jauh lebih kuat daripada yang dirinya kira. Setelah mengatakan hal tersebut sosoknya pada saat ini juga seketika menghilang meninggalkan Xiao Yan. Sementara itu pertempuran di antara Xiao Yan dan banyak monster pada saat ini sudah selesai. Xiao Yan berhasil memukul mundur monster-monster ini hanya dengan kekuatan dari pedang berat misterius. Xiao Yan pada akhirnya mengamati sekeliling sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk melesat pergi. Karena Xiao Yan tidak bisa terbang maka pada saat ini Xiao Yan segera melangkah pergi dengan pedang berat di punggungnya. Xiao Yan terus-menerus menyusuri hutan hingga pada akhirnya Xiao Yan sampai di sebuah tebing. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut menatap ke arah langit di mana semua benda yang berada di sini seolah-olah terbuat oleh api. Xiao Yan juga pada saat ini melihat ada 7 bangunan yang sangat megah yang saling terkait dengan rantai. Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari sesuatu dan bergumam sepertinya ini adalah pengalaman yang diberikan kepada Xiao Yan oleh sumber api. Tampaknya Xiao Yan harus melewati 7 aula ini sebelum Xiao Yan bisa keluar dari tempat ini. Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk bergegas menuju ke aula yang paling dekat. Setelah cukup lama Xiao Yan pada akhirnya sampai di aula terdekat dan Xiao Yan mulai memasuki aula. Di aula yang kosong ini suara langkah kaki Xiao Yan bergema setiap kali Xiao Yan melangkah menaiki anak tangga. Begitu Xiao Yan sampai di lantai atas pada saat ini langkah Xiao Yan seketika berhenti. Xiao Yan pada saat ini melihat di tengah aula ada sosok tubuh yang berdiri. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa akan ada seseorang yang berada di alam ini. Xiao Yan juga seketika menyadari bahwa orang yang berada di sini jelas bukanlah orang biasa. Oleh karena itu lebih baik Xiao Yan bersikap sopan terlebih dahulu dan tidak boleh bertindak gegabah. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya dan menyapa sosok yang berdiri di hadapan Xiao Yan. Sementara itu sosok tersebut segera berkata akhirnya dirinya telah sampai di sini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit bingung dan segera bertanya apakah senior pada saat ini mengenali Xiao Yan. Mendengar hal tersebut pada saat ini senior tersebut berkata bahwa dirinya tidak mengenali Xiao Yan. Tetapi yang dirinya tahu bahwa pada saat ini dirinya adalah master generasi ke-9 dari jantung api putih. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega.
Xiao Yan pun hendak bertanya apakah senior ini. Begitu Xiao Yan berbicara di tahap ini, sosok tersebut pun segera memotong perkataan Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa senior ini seharusnya bisa dianggap sebagai leluhur Xiao Yan. Senior ini adalah generasi ketujuh dari jantung api putih dan secara total dirinya dapat dikatakan sebagai leluhur Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika terkejut setelah mendengar bahwa ini adalah leluhur generasi ketujuh. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur generasi ketujuh segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan siap. Xiao Yan pada saat ini hendak berbicara menjelaskan situasi yang dialami oleh Xiao Yan, tetapi pada saat yang bersamaan aula pada saat ini tiba-tiba menjadi terang dan cahaya yang sangat menyilaukan membuat Xiao Yan tidak dapat membuka matanya. Leluhur ketujuh pada akhirnya segera berkata apakah Xiao Yan tidak dapat membuka matanya sama sekali dengan intensitas cahaya yang seperti ini. Apakah Xiao Yan benar-benar mewarisi jantung api putih? Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan mencoba untuk membuka matanya. Xiao Yan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki yang muncul di hadapan Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut suara dari sosok tersebut juga segera kembali berkata kepada Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa dirinya pada saat ini berbicara dengan junior. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan membutuhkan waktu puluhan hari untuk mendapatkan benih jantung api. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini masih belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Sosok tersebut pun pada saat ini tampak terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Jika Xiao Yan bisa melihat ekspresinya pada saat ini maka mulut sosok pria tersebut benar-benar ternganga. Sosoknya hanya bisa mengeluarkan suara yang menandakan bahwa dirinya pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Sementara itu Xiao Yan bingung karena sosok tersebut pada saat ini tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya apakah terjadi sesuatu kepada senior. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini pada saat ini sosok tersebut pun seketika kembali tersadar. Dirinya lanjut berkata bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Ini adalah alam Dewa Api dan Xiao Yan harus lulus ujian 7 leluhur sebelum Xiao Yan benar-benar dapat menyerap sumber nyala api. Ujian yang akan diberikan oleh senior ketujuh pada saat ini sangat sederhana dengan Xiao Yan yang harus mempelajari keahlian unik miliknya. Xiao Yan pada saat ini harus bisa menguasai teknik unik yang memiliki nama telapak sinar matahari yang agung. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengidipkan matanya dan Xiao Yan terus berusaha untuk dengan cepat beradaptasi dengan intensitas cahaya ini. Sementara itu sosok tersebut kembali bicara kepada Xiao Yan bahwa sepertinya dirinya memiliki waktu untuk menahan cahaya putih miliknya. Sosoknya pun berbalik setelah dirinya selesai berbicara untuk meninggalkan Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa junior pada saat ini sudah siap. Sosok tersebut pun kembali berbalik dan pada saat ini dirinya benar-benar terkejut melihat Xiao Yan yang membuka matanya. Di dalam hatinya dirinya bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa bocah ini beradaptasi dengan begitu cepat. Sepertinya anak ini benar-benar memiliki kecerdasan yang jauh dibandingkan dengan leluhur pertama. Leluhur pertama memadatkan sinar cahaya putih pertamanya dalam 100 hari, sementara itu bocah ini sebenarnya telah memadatkannya hanya dalam beberapa belas hari. Dengan kecerdasan seperti ini maka tidak dapat dipungkiri dirinya benar-benar akan menjadi dari generasi ke-9. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini bisa melihat dengan jelas sosok leluhur ketujuh yang berada di hadapannya. Tubuhnya pada saat ini memiliki tampilan seolah-olah seperti anak muda. Jika disandingkan dengan Xiao Yan pada saat ini keduanya tampak memiliki usia yang sama. Sementara itu pada saat ini leluhur ketujuh segera kembali mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki bakat yang bagus, tetapi tidak semudah itu untuk melatih telapak tangan cahaya matahari yang agung. Xiao Yan pada saat ini harus memperhatikan telapak tangan dari senior ketujuh. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera mengikuti apa yang baru saja diucapkan oleh senior generasi ketujuh.
Xiao Yan pada saat ini melihat telapak tangan yang terus memerah sebelum akhirnya segera berubah menjadi kehitaman. Mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berkedip dan cahaya putih juga bersinar. Setelah itu mata Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi kegelapan sebelum akhirnya tubuh Xiao Yan merasakan sakit yang membakar. Xiao Yan pada saat ini benar-benar dihajar oleh kekuatan yang sangat agung. Ledakan pada saat ini segera terjadi dengan tubuh Xiao Yan yang mundur dan menghantam dinding dengan keras. Xiao Yan memuntahkan besar darah dan pakaian Xiao Yan pada saat ini berlubang. Xiao Yan terengah-engah setelah menerima hantaman yang baru saja dilesatkan oleh senior ketujuh. Meskipun tubuh guntur Dewa Kuno Xiao Yan telah ditingkatkan menjadi tubuh guntur sejati, tetapi hal tersebut masih rentan terhadap serangan dari leluhur generasi ketujuh. Tentu saja leluhur generasi ketujuh juga tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menguji Xiao Yan. Dirinya mengeluarkan kekuatan yang proporsional sehingga pada akhirnya tidak melukai Xiao Yan dengan parah. Xiao Yan buru-buru meminum pil penyembuhan dan segera duduk bersila. Sementara itu pada saat ini leluhur generasi ketujuh memutuskan untuk tidur. Namun baru saja dirinya memejamkan mata, sosok Xiao Yan pada saat ini segera berdiri dan memanggilnya. Leluhur generasi ketujuh pun seketika terbangun dan berkata, apakah Xiao Yan sudah pulih? Kecepatan pemulihan Xiao Yan ini benar-benar jauh lebih cepat daripada yang dirinya bayangkan. Pria itu pun mengangguk sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya telah mengajari Xiao Yan telapak cahaya matahari yang agung. Xiao Yan hanya perlu memukul satu telapak tangan sepenuhnya dan bukankah hal itu benar-benar sangat mudah? Xiao Yan pada saat ini tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur ketujuh. Xiao Yan sama sekali tidak merasa telah diberikan arahan oleh senior ketujuh ini. Yang ada Xiao Yan sebelumnya benar-benar dihajar oleh kekuatan yang dahsyat. Setelah menerima pukulan keras itu, Xiao Yan juga tidak memiliki gambaran yang tersirat di dalam benaknya. Xiao Yan pun hendak bertanya kepada leluhur ketujuh, tetapi pada saat ini leluhur ketujuh segera berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini akan tidur terlebih dahulu. Jika Xiao Yan bisa memecahkan perisai cahaya yang dibuat oleh leluhur ketujuh, maka Xiao Yan akan lulus. Setelah selesai berbicara pada saat ini leluhur ketujuh pun segera berbaring dan lapisan perisai cahaya segera terbentuk. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dan Xiao Yan berpikir metode apa yang harus Xiao Yan gunakan pada saat ini. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang bingung, Xiao Yan segera menyadari ada beberapa karakter yang tertulis di dinding. Rupanya karakter ini menjelaskan bagaimana cara kerja untuk menciptakan telapak cahaya matahari yang agung. Xiao Yan pada akhirnya segera mempelajari karakter-karakter yang tertulis sebelum akhirnya Xiao Yan menutup matanya. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera membuka matanya dan mulai mempelajari teknik tersebut. Xiao Yan pada saat ini sudah memahami informasi yang Xiao Yan baca sebelumnya di dinding. Pada akhirnya Xiao Yan segera melakukan apa yang sebelumnya dilakukan oleh leluhur ketujuh. Cahaya pada saat ini segera mengembun di telapak tangan Xiao Yan sebelum akhirnya Xiao Yan segera melepaskan telapak tangan tersebut ke arah perisai cahaya. Ledakan keras pun segera terjadi di aula dan pada saat ini perisai cahaya benar-benar dihancurkan. Leluhur generasi ketujuh yang tertidur pada akhirnya terbangun dan segera bertanya apa yang terjadi. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata sepertinya Xiao Yan pada saat ini berhasil. Mendengar hal tersebut leluhur ketujuh pun segera tertawa dan berkata bahwa kemampuan Xiao Yan memang lumayan. Beritahu senior ketujuh apakah Xiao Yan membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan atau bahkan lebih. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya leluhur generasi ketujuh kembali berbicara. Dengan penuh keterkejutan dirinya bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini membutuhkan waktu hingga 1 tahun. Namun menurut bakat Xiao Yan pada saat ini seharusnya hal tersebut tidak akan terjadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangkat tangannya dan ingin berbicara, tetapi pada saat ini leluhur ketujuh segera mematahkan omongan Xiao Yan. Leluhur ketujuh pada saat ini berkata bahwa Xiao Yan sudah lama tertunda di tempat ini. Xiao Yan juga sudah menyelesaikan penilaian dan Xiao Yan pada saat ini telah lulus.
ada pintu di belakang yang menuju ke leluhur generasi ke-6 dan Xiao Yan bisa dengan cepat pergi ke sana. Leluhur ke-7 pun seketika menghela nafas sambil diam-diam menyalahkan dirinya karena dirinya sepertinya telah melebih-lebihkan kemampuan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandangi penampakan leluhur ke-7 dan tersenyum. Xiao Yan pun sedikit menanggupkan tangannya sebelum akhirnya Xiao Yan segera bergegas menuju ke arah pintu yang berada di belakang. Begitu Xiao Yan membuka pintu, Xiao Yan pada saat ini terdiam sebelum akhirnya memanggil leluhur ke-7. Xiao Yan pun lanjut berkata kepada leluhur ke-7 bahwa Xiao Yan menyelesaikan semuanya bahkan tidak sampai 1 hari. Suara rendah Xiao Yan ini bergema di aula yang sunyi dan ekspresi leluhur ke-7 pada saat ini dipenuhi keterkejutan. Dirinya tanpa sadar pada saat ini berteriak dan menoleh ke arah Xiao Yan. Tanpa sadar dengan dipenuhi keterkejutan dirinya pada saat ini benar-benar mengeluarkan aura yang kuat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sudah bergegas menuju ke tempat leluhur generasi ke-6. Sementara itu di sisi lain pada saat ini para leluhur yang tersisa juga menyaksikan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut dengan bakat yang dimiliki oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepala masing-masing dan bertanya-tanya kejutan apa lagi yang akan ditunjukkan oleh bocah ini. Sementara itu sosok Xiao Yan pada akhirnya sudah sampai di kediaman dari leluhur generasi ke-6. Bersamaan dengan hal tersebut leluhur generasi ke-6 pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata sungguh tidak diduga telapak cahaya matahari yang agung milik Laoki dapat Xiao Yan pahami dengan begitu cepat. Tidak dapat disangkal bahwa bakat Xiao Yan memang sangat kuat tetapi Xiao Yan memiliki sedikit pemahaman tentang jantung api putih. Oleh karena itu pada saat ini ujian yang akan diberikan oleh leluhur ke-6 benar-benar lebih sulit. Xiao Yan pada saat ini perlu menyingkat sinar cahaya putih kedua. Sebelumnya Xiao Yan membutuhkan waktu puluhan hari untuk melakukan yang pertama, tetapi pengembunan cahaya kedua ini benar-benar tidak semudah tingkat pertama. Jika Xiao Yan bisa memadatkan sinar cahaya putih kedua ini dalam waktu 100 hari, maka leluhur generasi ke-6 berjanji akan memberi Xiao Yan 10 bunga Yan Yang. Bunga Yan Yang ini benar-benar akan lebih efektif jika dibandingkan dengan teratai api yang sebelumnya diserap oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba seolah-olah mendapat sebuah permasalahan. Pada saat sebelumnya Xiao Yan mengembunkan cahaya api putih karena adanya teratai api. Namun pada saat ini tidak ada keberadaan dari teratai api dan Xiao Yan harus menyerap cahaya api dari mana? Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada leluhur generasi ke-6 bahwa tidak ada teratai api di sini. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini bisa memadatkan sinar cahaya api putih kedua? Mendengar hal tersebut leluhur generasi ke-6 pun tersenyum. Dirinya langsung memuji Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar menyadari poin kuncinya. Pada saat ini dirinya akan memberikan keterampilan khusus miliknya yang terkenal. Tekniknya sering disebut dengan aura api putih dan pada saat ini dirinya akan mengajarkannya kepada Xiao Yan. Selain dari teratai api yang diwarisi dalam warisan, dimanapun ada sumber cahayanya aura api putih darinya harusnya dapat digunakan untuk Xiao Yan berlatih. Dirinya pada saat ini akan mengajari Xiao Yan melihat 7 hal di langit meskipun tidak ada matahari. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa mendapatkan cahaya yang dipancarkan dan Xiao Yan bisa memadatkannya sebanyak yang Xiao Yan mau. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Sepertinya teknik ini benar-benar akan bisa membuat Xiao Yan menyerap cahaya meskipun tidak ada sumber cahaya. Jika begitu permasalahannya maka teknik tersebut benar-benar akan sangat praktis untuk Xiao Yan meningkatkan dan berlatih kekuatan dari jantung api putih. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini leluhur generasi ke-6 pun segera memerintahkan Xiao Yan untuk menatap matanya. Xiao Yan pun segera mengikuti apa yang baru saja diucapkan oleh leluhur generasi ke-6. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merasa seolah-olah jiwanya sedang tersedot. Xiao Yan merasa dirinya terbang menuju ke matahari dan matahari pada saat ini semakin membesar di mata Xiao Yan.
Karena intensitas cahaya yang memasuki mata Xiao Yan pada saat ini sangat kuat, Xiao Yan pada saat ini bisa melihat banyaknya bintik hitam sebelum akhirnya jiwa Xiao Yan kembali ke tubuhnya. Mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyusut dan Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini perlahan mengangkat kepalanya dan Xiao Yan melihat ada 7 matahari yang pada saat ini berada di langit. Sementara itu leluhur generasi ke-6 segera berkata perlahan kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan melihatnya? Itu adalah bintik matahari di dalam cahaya. Selama Xiao Yan bisa melihatnya dan membiarkannya mendorong pertumbuhan dari benih api putih, maka pada saat itu Xiao Yan akan berhasil menguasai nafas dari api putih ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera duduk bersila dan Xiao Yan mengangkat kepalanya menatap ke arah 7 matahari yang berada di langit. Cahaya yang kuat pada saat ini juga segera menembus ke dalam mata Xiao Yan. Di saat yang bersamaan Xiao Yan juga merasakan urat sumber api di tubuh Xiao Yan pada saat ini melonjak. Perasaan gelisah pada saat ini juga meliputi hati Xiao Yan membuat Xiao Yan merasa sangat aneh. Xiao Yan merasa seolah bintik matahari pada cahaya tersebut dapat diserap seperti sumber origin abadi. Xiao Yan pada akhirnya mulai mencoba dan saat mata Xiao Yan terbuka, Xiao Yan langsung merasakan bintik matahari masuk ke dalam matanya lagi. Akhirnya sumber cahaya ini benar-benar terserap oleh benih dari jantung api putih. Melihat hal tersebut pada saat ini leluhur generasi ke-6 benar-benar terkejut. Dirinya tanpa sadar bergumam bahwa bocah laki-laki ini benar-benar memahami nafas api putih miliknya dengan waktu yang sangat singkat. Jika begitu permasalahannya maka bukankah bakat dari bocah ini sangat mengerikan? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini telah merasakan hasil manis dari pelatihan sebelumnya. Xiao Yan benar-benar sangat bersemangat dan Xiao Yan mulai terus-menerus menyerap bintik cahaya matahari ke dalam matanya. Namun pada saat ini Xiao Yan juga menemukan bahwa proses penyerapan ini masih benar-benar sangat kurang. Meskipun kecepatan ini sudah dianggap sangat cepat tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar masih merasa kekurangan. Xiao Yan pada akhirnya memiliki ide dan berpikir apakah jari pemakan jiwa bisa menghandle permasalahan ini. Xiao Yan juga berpikir jika jari pemakan kehidupan ini dapat menyerapnya, maka Xiao Yan akan dapat memadatkan api putih kedua lebih banyak lagi. Namun meskipun begitu jari pemakan kehidupan ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah rahasia, Xiao Yan juga sedikit ragu tetapi inilah satu-satunya cara untuk Xiao Yan menghemat banyak waktu. Terlebih lagi Xiao Yan juga tidak mengetahui asal-muasal dari jari pemakan kehidupan tersebut sehingga Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu mempedulikan kerahasiaannya. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera menggunakan jari pemakan kehidupan untuk menyerap bintik cahaya matahari. Xiao Yan merentangkan kedua tangannya dan pada saat ini kekuatan hisap segera melonjak. Dengan pemahaman mengenai jari yang Xiao Yan pelajari dari Moning sebelumnya, Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin mahir dalam menggunakan kekuatan tersebut. Begitu pikiran Xiao Yan bergerak Xiao Yan pada saat ini merasakan kekuatan melahap datang dari jari-jarinya. Pada saat ini Xiao Yan segera memejamkan matanya dengan tangan yang pada saat ini juga perlahan terangkat. Leluhur generasi ke-6 menunjukkan ekspresi bingung ketika dirinya melihat gerakan yang dilakukan oleh Xiao Yan. Dirinya tanpa sadar bertanya apakah ada cara lain selain menyerapnya dengan mata. Dengan penuh keheranan dirinya pada saat ini masih terus memperhatikan Xiao Yan yang menunjukkan gerakan aneh. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menyerap cahaya. 7 hari tanpa sadar segera berlalu dalam sekejap mata dan Xiao Yan akhirnya perlahan-lahan segera meletakkan jari-jarinya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bola cahaya dari bintik matahari mengembun di jari Xiao Yan. Leluhur generasi ke-6 juga pada saat ini tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Dirinya masih terus memperhatikan Xiao Yan yang pada saat ini menjatuhkan bola cahaya ke dalam matanya. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba cahaya keluar dari mata Xiao Yan. Awalnya hanya ada satu lingkaran cahaya di mata Xiao Yan tetapi saat bola cahaya bintik matahari tersebut menetes ke mata Xiao Yan,
Di dalam lingkaran cahaya pertama lingkaran cahaya kedua perlahan muncul. Xiao Yan pun dengan sangat gembira segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini sudah berhasil. Sementara itu leluhur generasi ke-6 pada saat ini benar-benar masih linglung, dirinya benar-benar belum pernah melihat metode kultivasi yang aneh seperti apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berdiri dan berkata bahwa Xiao Yan telah memadatkan sinar cahaya putih kedua. Oleh karena itu apakah Xiao Yan pada saat ini telah lulus ujian? Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini leluhur generasi ke-6 pada saat ini dengan dipenuhi ketidakpercayaan segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tidak menggunakan nafas dari api putih. Melihat kecurigaan dari leluhur generasi ke-6 Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba dipenuhi dengan keringat dingin. Dengan sedikit ragu Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan telah menggunakannya. Apakah pada saat ini ada sebuah permasalahan di dalam proses Xiao Yan menyerap hal tersebut? Leluhur generasi ke-6 pada saat ini dengan nada tinggi segera bertanya apa yang baru saja ada di jari Xiao Yan. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tidak ada apa-apa di jari Xiao Yan. Mendengar hal tersebut leluhur ke-6 pada saat ini merasa sedikit kesal. Dirinya lanjut berkata jika Xiao Yan pada saat ini tidak menjelaskannya dengan jelas kepada leluhur ke-6, Xiao Yan pada saat ini tidak akan bisa lulus ujian dari leluhur generasi ke-6. Terlebih lagi mereka pada saat ini sudah mati oleh karena itu Xiao Yan bisa yakin bahwa mereka hanya ingin mengetahui apa yang Xiao Yan miliki. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit merenung dan menyadari bahwa leluhur generasi ke-6 dan leluhur generasi ke-7 sebelumnya hanyalah sisa jiwa. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih ragu apakah Xiao Yan harus menceritakan mengenai rahasianya atau tidak. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini leluhur generasi ke-6 benar-benar tampak terlihat tidak tahan, dirinya pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan jika Xiao Yan menjelaskannya kepada leluhur generasi ke-6, maka pada saat ini dirinya akan memberi Xiao Yan 30 bunga Yan Yang. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini masih tidak bergeming leluhur ke-6 pada saat ini menghela nafas. Dirinya lanjut berkata bahwa 40 bunga Yan yang sudah menguras tabungannya, sebaiknya pada saat ini Xiao Yan memberitahu apa rahasia yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa pasrah dan segera mengulurkan jari-jarinya. Xiao Yan segera berkata bahwa ini juga sebenarnya adalah hal yang aneh. Xiao Yan merasa jari-jarinya telah bermutasi dan dapat menyerap banyak energi. Jari-jari ini benar-benar bisa menyerap beberapa energi gelap dan sumber energinya, namun hal tersebut tidak bisa langsung diubah menjadi penggunaan pribadi, sementara itu untuk cahaya putih sebelumnya baru sebagian kecil yang pada saat ini bisa dimurnikan. Mendengar hal tersebut leluhur generasi ke-6 tampak curiga, dirinya pada akhirnya bergumam bahwa belum pernah terdengar ada yang bisa menelan bintik matahari dengan jari seperti itu. Oleh karena itu pada saat ini hal tersebut benar-benar sangat sulit untuk dipercaya. Apakah Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin membodohi leluhur generasi ke-6? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak banyak bicara lagi. Xiao Yan langsung mengaktifkan kembali jari pemakan kehidupan ke arah leluhur generasi ke-6. Leluhur dari generasi ke-6 ini hanyalah sebuah gumpalan sisa jiwa. Dalam sekejap dirinya pada akhirnya segera tersedot oleh jari pemakan kehidupan milik Xiao Yan. Hal itu seketika menyebabkan leluhur generasi ke-6 tampak panik dan menyebabkan aula seketika bergetar. Tekanan yang kuat pada saat ini segera melonjak dan tubuh Xiao Yan pada saat ini segera berlutut di tanah. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya melepaskan kesadaran jiwa milik leluhur generasi ke-6. Leluhur generasi ke-6 yang terlepas pada saat ini masih memiliki ekspresi syok di wajahnya. Dirinya pada akhirnya segera mengembalikan kesadarannya dan berteriak kepada Xiao Yan apakah dirinya benar-benar ingin membunuh leluhurnya. Xiao Yan pun segera meminta maaf kepada leluhur generasi ke-6 dan lanjut menjelaskan apakah leluhur generasi 6 pada saat ini percaya kepada Xiao Yan. Sementara itu di kejauhan pada saat ini beberapa leluhur juga tercengang melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan.
Pada saat ini mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun karena keterkejutan. Mereka benar-benar tidak membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar bisa melakukan hal yang seperti itu. Di dalam hati masing-masing mereka pada saat ini hanya bisa bergumam bahwa sepertinya generasi ke-9 benar-benar akan menjadi dewa yang akan menjaga warung Bude Yanti.